Oke, kita mulai ya. Pernah dengar kan cerita sukses yang kelihatannya mulus banget? Tapi, gimana kalau saya bilang, bagian paling penting dari kesuksesan itu justru pas kita lagi ngerasa buntu. Mentok abis. Oke, pertama-tama yuk kita bongkar dulu ilusi tentang kesuksesan. Soalnya sering banget yang kita lihat itu cuma puncaknya doang, kayak puncak gunung es. Contohnya nih, aktris Brie Larson. Kalau kita lihat dari luar perjalanannya buat dapetin Oscar itu, wah kayak cerita dongeng deh. Sempurna, mulus, tanpa cacat. Tapi, cerita dongeng itu nutupin kenyataan yang pahit banget. Dia sendiri ngaku loh kalau 99% dari perjalanannya itu isinya cuma penolakan. Coba bayangin, puluhan tahun dia frustrasi, ditolak dari peran-peran yang sekarang kita kenal banget. Malah pernah ada yang bilang aktingnya jelek banget sampai nggak mau manggil dia lagi. Dia tinggal di apartemen sempit yang tempat tidurnya mesti dilipat ke tembok. Nah, ini sama sekali bukan dongeng kan? Nah, kisah Brie Larson ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh atau pengecualian. Justru ini nunjukin pengalaman yang kita semua hadapi. Kisahnya itu bukan anomali, tapi ya emang aturannya begitu. Jadi inti dari semua ini tuh apa? Gini, ngerasa buntu tuh normal banget, itu bukan tanda kamu gagal. Sama sekali bukan. Justru itu tanda kalau kamu lagi ada di tengah perjalanan. Ini tuh bagian dari proses yang nggak bisa dipisahin. Dan yang lebih menarik lagi, ada survei nih dari penulis buku yang jadi sumber kita. Hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata 90% dari rasa buntu yang kita alami itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya kita punya kuasa penuh buat ngubah keadaan itu. Nah, ada satu alasan psikologis kenapa kita sering mentok, namanya efek plato. Gampangnya gini, cara yang berhasil bikin kamu sampai ke level sekarang belum tentu bisa bawa kamu ke level selanjutnya. Kalau kita terus-terusan pakai cara yang sama ya, lama-lama nggak bakal ngefek lagi. Oke, sekarang kita udah tahu nih kenapa kita bisa buntu. Pertanyaannya, terus gimana cara ngelewatinnya? Nah, di bagian ini, kita bakal bahas strategi-strategi yang bisa langsung kita coba. Strategi yang pertama ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Soalnya di dunia yang kayaknya semua orang harus kerja keras terus-terusan, solusi terbaik itu justru kadang-kadang berhenti sejenak. Iya kan, kalau kita mentok nabrak tembok, insting pertama kita pasti dorong lebih kencang. Tapi coba lihat deh, pemain sekelas Lionel Messi. Di awal-awal pertandingan penting, dia seringnya malah jalan santai, ngamatin lapangan, nyari celah kelemahan lawan. Dia jeda dulu buat persiapan, bukan maksa. Oke, strategi berikutnya. Ini ada 2 fase penting yang ternyata jadi rahasia di balik banyak banget kesuksesan kreatif. Gampangnya, ini soal ritme antara mencari dan mendalami. Jadi, langkah pertama itu eksplorasi. Kamu coba banyak hal, eksperimen sebebas-bebasnya buat lihat mana yang nyangkut. Nah, kalau udah nemu sesuatu yang oke, baru deh masuk langkah kedua, eksploitasi. Di sini kamu fokus, dalami, dan sempurnain temuan kamu itu. Keduanya ini penting banget, nggak bisa salah satu doang. Coba deh pikirin ini. Google itu bukan mesin pencari pertama loh. Facebook juga muncul setelah ada MySpace. Amazon bukan yang pertama jualan buku online. Mereka semua bukan penjelajah pertama di pasarnya. Justru sebaliknya, mereka ngelihat apa yang udah dijelajahi orang lain, nemuin celahnya, terus mereka eksploitasi peluang itu habis-habisan dengan fokus yang luar biasa. Nah, strategi terakhir ini bisa jadi yang paling manjur, justru karena saking sederhananya. Intinya adalah ngelawan kelumpuhan akibat kebanyakan mikir dengan satu hal. Ya, bertindak aja. Biar kebayang seberapa kuatnya sebuah tindakan, ada cerita keren banget nih dari musisi legendaris Paul Simon. Jadi waktu itu dia lagi diwawancara, ditanya soal gimana rasanya buntu secara kreatif. Jawaban Simon ini sampai bikin pembawa acaranya bilang, ini definisi buntu terbaik yang pernah saya dengar. Dia bilang rasanya itu kayak, kemanapun gua pergi, gua nggak pengen ada di sana. Nggak ada satupun arah yang terasa pas. Dan disinilah momen ajaibnya terjadi. Selama ngobrol, si Mun tuh kelihatan tegang, susah banget nyari kata-kata. Tapi, begitu dia ngambil gitarnya dan mulai mainin, wash, semuanya berubah. Tegangnya hilang, kata-katanya jadi lancar. Cuman dengan tindakan fisik sederhana itu, kebuntuan mentalnya pecah seketika di depan mata kita semua. Oke, sekarang yuk kita rangkum semuanya. Kita coba lihat lagi hambatan-hambatan dalam hidup kita dengan cara pandang yang baru. Ini dia nih, toolkit buat kamu kalau lagi ngerasa buntu. Pertama,
Ingat, buntu itu bukan akhir dari segalanya, itu cuma bagian dari proses. Kedua, coba deh berhenti sejenak buat persiapan, jangan cuma maksa terus. Ketiga, eksplorasi dulu pilihan-pilihan yang ada, baru deh fokus sama yang terbaik. Dan terakhir, kalau lagi bingung, lakuin aja sesuatu, apapun itu, bertindak. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Coba deh pikirin, sekarang ini kamu lagi ngerasa buntu di bagian mana? Setelah kita ngobrolin semua ini, apakah kamu masih ngelihatnya sebagai tembok yang gak bisa ditembus? Atau jangan-jangan itu justru pintu menuju terobosan kamu berikutnya yang lagi nunggu buat dibuka?